Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, bertemu lagi dengan saya Rahmat Albar, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami. Dalam vlog kali ini merupakan tugas dari dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Sundari dengan mata kuliah Kebijakan Publik. Tugas untuk kali ini yaitu meresum sebuah buku, di mana buku yang akan saya resum ialah buku dengan judul Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang ditulis oleh Abdul Malik Nazim Abdullah. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu dijalankan, di mana kita ketahui bahwa era Khulafaur Rasyidin yaitu era yang paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Karena di era inilah nilai-nilai Islam mampu mempengaruhi aktivitas mereka di bidang politik, sosial, ekonomi, dan di era inilah penerapan real yang komprehensif dari ajaran-ajaran Islam. Mereka para Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhuma. Mereka mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan keadilan, menyebarluaskan kebajikan serta keutamaan dan menghidupkan Islam dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Di mana era itulah yang benar-benar mewakili era yang menjadi parameter untuk mengukur sejarah mana kelurusan langkah para penguasa sepeninggalan mereka. Dalam buku ini juga membahas tentang metode Khulafaur Rasyidin dalam mengatur sebuah negara. Darinya kita dapat mengetahui parameter-parameter ideal di bidang politik, ekonomi, pemikiran-pemikiran, pendidikan, pemerintahan, peradilan, akhlak, fikih, serta administrasi dan ijtihad yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin tersebut. Dalam buku ini juga dibahas di dalamnya pola-pola pemerintahan, administrasi, dan pengarahan yang dikemukakan oleh para Khulafaur Rasyidin, serta menjelaskan aspek-aspek sistem Islam dan yang menjadi contoh generasi setelahnya. Mari sahabat, kita coba buka isi dari buku ini. Dalam daftar isi, penjelasan dalam buku ini dibagi menjadi beberapa bab. Di antaranya ada 3 bab utama, di mana bab pertama yaitu membahas khusus tentang mengemukakan tentang asas-asas tugas dalam struktur pemerintahan Islam. Kemudian di bab kedua menerangkan khusus tentang asas-asas utama hubungan antar umat dan kekuasaan. Dan bab ketiga secara khusus membahas tentang sesuatu yang terkait dengan aspek dakwah Islam yang termasuk dari kewajiban utama pemerintahan Islam. Dalam bab pertama di buku ini yang menjelaskan asas-asas tugas dalam struktur pemerintahan, di sini dibahas mengenai mekanisme pergantian kekuasaan, di mana pada bab ini dikupas bagaimana konsep khilafah, lalu persepsi Khulafaur Rasyidin tentang jabatan khilafah, proses peralihan khilafah, serta definisi dari baiat dan urgensinya. Kemudian masih dalam bab pertama
dibahas juga mengenai mekanisme pengambilan keputusan politik, kemudian juga keseriusan dalam mengembangkan struktur pemerintahan dan mengefektifkan prinsip mengontrol para pejabat dan para komandan pasukan. Lanjut di bab kedua dalam buku ini, Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Di bab 2 membahas tentang asas-asas hubungan umat dengan penguasa, yaitu di mana umat dengan penguasa dibahas hubungannya. Yang pertama taat, dukungan, dan saran. Kemudian dibahas pula peran umat dalam mengarahkan politik pemerintahan. Kemudian dibahas pula mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, kebebasan individu dan sosial, serta dibahas pula bagaimana menjaga umat dan mengembangkan kemaslahatan mereka. Kemudian pada bab 3 dalam buku Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin khusus membahas pemerintahan Islam adalah pemerintahan dakwah, di mana pada bab ini menjelaskan tentang menegakkan kewajiban jihad, menegakkan agama dan melaksanakan hukum-hukum syariat, kemudian membahas juga tentang mengerjakan hukum-hukum syariat dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dibahas pula tentang bagaimana para pemimpin kekuasaan itu menjaga agama berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan sunnah nabawiyah, dan di sini juga menceritakan tentang bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menghormati Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menteladani Rasulullah Muhammad SAW, dan bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnahnya, melindungi agama dari bahaya penyimpangan, dan menjelaskan tentang fungsi masjid dalam sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sahabat, buku ini cukup bagus untuk dibaca sebagai tambahan literasi untuk kita semua terkait dengan kebijakan publik, di mana kita bisa mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang di eranya merupakan sistem yang paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin. Demikian sedikit resume yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.